Masih bersama Willy Aditya. Mas Willy, tadi kita bicara soal NTB, tapi bagaimana misalnya kita bicara soal Jawa Barat begitu. Yang terakhir saya baca itu dari Ridwan Kamil sendiri belum declare apakah akan mendukung Joko Widodo atau tidak. Perkembangan terkininya, apakah memang pasti ini Pak Ridwan khususnya setelah terpilih kembali jadi gubernur, dia akan mendukung Pak Jokowi dan bisa berusaha memenangkan Jawa Barat tentunya yang punya suara terbesar. Ya, tentu ini bagian dari komitmen Partai Nasdem mengusung Ridwan Kamil ya. Jadi ketika Pak Surya Paloh mendeklarasikan Ridwan Kamil pertama kali itu ada 3 poin yang menjadi kesepakatan kita. Satu, bagaimana ke Jawa Barat itu menjadi benteng dari Pancasila. Yang kedua, Ridwan Kamil akan menjadi tim pemenangan dari Pak Jokowi. Dan yang ketiga, Ridwan Kamil tidak menjadi pengurus partai manapun. Nah ini suatu hal yang kemudian harus kita ingat bersama-sama dan itu komitmen Ridwan Kamil bersama Partai Nasdem. Yang kedua, Andini, begitu Ridwan Kamil dinyatakan menang dalam Pilkada Jawa Barat, lalu kemudian di sana dia memiliki statement bahwa dia akan mendukung Pak Jokowi secara terbuka. Ini yang kemudian kita harus melihat, dan 3 partai yang mendukung Ridwan Kamil dan UU itu 3-tiganya pengusung Jokowi. Nasdem, PKB, dan P3. Itu juga bagian yang integral. Walaupun kalau kita lihat perolehan suara Pilkada Jawa Barat, sebenarnya juga perolehan suara yang didukung oleh PKS itu juga lumayan tinggi begitu pada saat itu. Bagaimana kerja mesin partai kalau gitu bisa berpengaruh secara optimal nantinya di Jawa Barat? Ini tentu kombinasi antara kerja mesin partai, figuritas Pak Jokowi sendiri, dan kepala-kepala daerah. Jadi tentu kami juga dengan beberapa partai koalisi membangun benar-benar zona marking ya, benar-benar melakukan konsolidasi blok per blok untuk kemudian siapa yang memiliki kepala daerah ini lalu kemudian kita akan bekerja sama. Nah, figur Ridwan Kamil itu adalah figur yang kemudian merepresentasikan selalu kemudian berdialog dengan Pak Jokowi, bahkan di beberapa saat beliau juga mengatakan kedekatan beliau dengan Pak Jokowi, bagaimana apresiasi seorang Ridwan Kamil kepada Jokowi. Ini tentu menjadi chemistry tersendiri dan ini menjadi basis untuk kemudian bagaimana Ridwan Kamil itu juga merupakan representasi Joko Widodo di Jawa Barat. Tapi kalau dari Mas Willy sendiri melihat ada figur key opinion leader lah taruhlah gitu Pak Ridwan Kamil, tapi juga di Jawa Barat kita ketahui secara tradisional mereka punya keterkaitan dengan partai tertentu begitu. Bagaimana ini nantinya bisa dipisahkan ketika Pilpres nanti? Nah, sejauh ini partai pemenang di Jawa Barat itu adalah PDIP. Dan kemudian pemilih PDIP 92% itu memilih Joko Widodo. Nasdem itu 8 partai kedua yang loyalitas votersnya kepada Joko Widodo yaitu 82%. Nah, kita berharap tentu P3, PKB, Hanura, Golkar. Golkar adalah partai pemenang kedua di Jawa Barat, Andini. Jadi konsolidasi ini yang paling penting ya. Bagaimana kemudian yang kemarin kalah juga Deddy Mulyadi gitu ya. Toh sekarang istrinya juga masih menjadi, dia ketua Jawa Barat. Istrinya sekarang jadi Bupati Purwakarta gitu. Nah, konsolidasi ini akan sangat penting untuk melakukan pengamanan suara dari blok per blok gitu. Sebelum kita berpisah, tadi sudah daftar tim pemenangan cukup banyak kok dilihat begitu, dari ada 9 partai juga. Pembagiannya nanti bagaimana nih supaya terkoordinir dengan baik, supaya kompak gitu satu suara? Masing-masing partai memiliki tanggung jawab satu direktori, tapi di dalamnya terjadi konsolidasi. Ini sebuah kemenangan itu mensyaratkan persiapan yang matang, management yang siap gitu, management gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana tim ini, para sekjen ini sudah bekerja luar biasa mempersiapkan tim pemenang ini. Bahkan tadi masing-masing partai diminta siapa yang akan menjadi jurkam di masing-masing wilayah dan daerah. Semua partai kirim dan semua caleg. Andini, yang perlu kita ingat adalah ada 20.000 caleg lebih di setiap partai. Kalau itu kita kalikan 9, ada 180.000 pasukan tempur Pak Jokowi yang akan mengkampanyekan Jokowi di setiap mereka turun. Nah, inilah kemudian infanteri yang akan bekerja untuk Pak Jokowi. Dan kemudian ini berkombinasi dengan kepala-kepala daerah yang tadi kita bahas, bagaimana kemenangan di dalam pilkada ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tentu Nasdem menang di 3 titik ini. Nasdem benar-benar konsen betul mengajak kepala daerah ini untuk kemudian menjaga marwah Pak Jokowi, mensosialisasikan keberhasilan Pak Jokowi, dan tentu kemudian merealisasikan kemenangan itu untuk
putaran kedua ini. Mas Willy Aditya, terima kasih. Koalisi Indonesia Kerja merumuskan untuk memperkuat kerja di 9 provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, dan juga Jawa Barat. Kenapa ada 9 provinsi ini penting dan juga bagaimana rencana tim Indonesia Kerja akan meningkatkan suaranya di 9 provinsi ini? Sudah bergabung bersama kami Sekretariat Bapilu Pusat Partai Nasdem, Willy Aditya. Mas Willy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita bicara 9 provinsi ini, ada provinsi yang populasinya terbesar, Jawa Barat misalnya, tapi ada juga yang sebenarnya di bawah 1 juta gitu kalau kita lihat untuk DPT-nya sendiri. Mengapa ini menjadi prioritas juga? Ada 2 prioritas Andini. Prioritas pertama tentu battleground sendiri adalah Jawa ya. Jawa, kita tahu 3 Jawa ini menjadi kunci. Ini secara klasik Indonesia selalu ditentukan oleh pertempuran di Jawa. Karena 60% lebih pemilih itu di Jawa. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ini selalu menentukan. Nah, yang lain kenapa menjadi krusial? Karena Aceh, Sumatera Barat, NTB ini kemudian menjadi daerah riskan gitu ya. Nah, kita tahu misal kalau kita mulai dari NTB dengan bergabungnya Tuan Guru Bajang, kemudian kita menganggap ini suatu hal yang menjadi positif sekali. Bagaimana kemenangan kekalahan yang lalu di NTB, kita harap dengan kehadiran TGB, dengan proses pembangunan yang signifikan selama ini, bagaimana TGB benar-benar menjadi spokesman ya, menjadi orang yang kemudian berbicara secara langsung kepada rakyatnya. Pak Jokowi memiliki program concern yang luar biasa untuk NTB. Sumatera Barat juga sama. Walaupun Irwan Praitno itu gubernur PKS, maksud saya dari latar belakangnya PKS, tapi beliau secara pribadi menulis surat 1 halaman penuh di koran-koran di Sumatera Barat mengatakan tidak ada presiden yang seperti ini. Presiden yang bisa berlebaran di Sumatera Barat, bekerja luar biasa, alimnya minta ampun. Ini dia sendiri orang PKS kaget. Tadi Mas Willy sebut ada Tuan Guru Bajang, kemudian juga ada Gubernur Irwan Praitno di Sumatera Barat begitu ya. Dengan adanya keterlibatan gubernur ini begitu, apakah tidak menjadi catatan kalau misalnya ada pelibatan aparatur sipil negara nantinya ketika dalam kampanye ini? Kita bedakan antara ASN dengan kepala daerah. Memang secara undang-undang kepala daerah tidak boleh menjadi ketua tim. Tapi mereka boleh masuk ke dalam tim mendukung, itu boleh. Ketua tim memang tidak dibolehkan oleh undang-undang, tapi mereka boleh berkampanye untuk calon presiden dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Mereka nanti akan mengambil cuti dan tugas-tugas mereka tentu akan di take over oleh sekretaris daerah. Nah, kenapa mereka ini ada semacam solidaritas sesama kepala daerah gitu. Pak Jokowi ini kan berangkat dari wali kota Solo, jadi gubernur, sekarang menjadi presiden. Tentu mereka sangat paham betul apa yang menjadi concern mereka, apa yang mereka alami, bagaimana tentang dana alokasi khusus, dana alokasi umum, bagaimana pembangunan daerah, pembangunan nasional, public services gitu. Nah, Pak Jokowi tidak asing dengan itu. Nah, komunikasi ini, latar belakang ini tentu kemudian menjadi benefit tertentu bagi Pak Jokowi dan kepala-kepala daerah ini. Ini kita lihat nih di sini di layar kaca ini ada perolehan suara 2014 di Nusa Tenggara Barat, di mana bedanya cukup jauh ya, cukup signifikan begitu di sini. Nah, seberapa yakin Mas Willy kalau begitu dengan apa yang sudah dilakukan begitu, ini ada bencana di NTB, kemudian Tuan Guru Bajang di sini juga sudah mendeklar ada dukungannya keluar begitu dari partainya, dan seberapa yakin ini bisa dimenangkan oleh Jokowi Ma'ruf? Kultur pemilih kita yang sangat paternalistik ya, dan patron klien gitu, dengan disimbolisasikannya TGB sebagai bagian yang integral dari Pak Jokowi, itu tentu sangat signifikan ya. Bagaimana kehadiran Nahdlatul Wathon gitu ya. Dan kemudian selain itu yang menjadi basis ekonomi itu terasa sekali dengan adanya KEK ya. Pak Jokowi bagaimana membuat selain Bali itu Nusa Tenggara Barat benar-benar menjadi pusat pertumbuhan pariwisata yang luar biasa. Kalau kita ke Nusa Tenggara Barat sekarang Andini, itu jalannya luar biasa. Hotel apa saja bisa kita temukan di sana, hotel bintang 5 ya. Nah, ini kan proses pertumbuhan yang luar biasa. Nah, rakyat merasakan itu secara langsung. Tingkat ekonomi mereka naik secara signifikan, lalu kemudian secara kultural Pak Jokowi intens sekali ke sana. Tapi seberapa berpengaruhnya begitu dengan pemilih gitu? Kalau misalnya tadi dikatakan memang secara tradisional mereka sudah preferensinya tertentu, tapi